Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dapat berita yang menggembirakan. Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Saya mendengar ini dari radio luar negeri. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena itu memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno. Setuju? Setuju! Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak di dalam, namanya ada apa ya? Begini Bu, ada hal yang kami ingin bicarakan. Oh sebentar saya panggil. Begini, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Otomatis kekuasaan di Indonesia itu menjadi kosong. Ya, itu benar. Maksud kami datang ke sini untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Cepatnya, mungkin saya akan usahakan setelah diumumkan anggota PPKI ini. Tidak bisa. Ini sudah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan keselamatan kita setelah kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang dapat menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saya setelah bicara dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin kemerdekaan Indonesia cepat dilaksanakan. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi, ini waktu yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia sebelum bangsa lain datang menguasai negara kita. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian datang kembali ke sini. Ya, baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang mengalah dengan sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita datang dulu sidang PPKI sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikir begitu, tapi mereka memaksa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut itu mesti diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi, apakah kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam hari, menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno dan Mod Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara kaum tua tidak ingin mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta ke Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana kamarnya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Ir, Soekarno dan Mod Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Jadi gini, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Mod Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hatta, Soekarno, apa yang sudah kalian inginkan? Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Sampai kapan kami untuk menunggu kemerdekaan Indonesia? Hei, apa-apaan kalian? Apakah kalian tidak bisa bicara dengan halus? Dengar, Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Saya tahu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kalian bicarakan dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Percayalah, jika kalian mengandalkan emosi, semuanya tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Mod Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas untuk menang tokoh nasional seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Lalu bagaimana, Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya sudah kalau begitu. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita di rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer. Jadi keamanannya lebih terjamin dan tempatnya strategis. Ya sudahlah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi, Ya, ada apa ya? apakah ada tuan Laksamana Maeda? Sebentar saya panggilkan dulu. Apakah ada masalah? Menunggu waktu istirahat Tuan. Datang kami kemarin hanya untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerang pada Sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Memang ini waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang ini untuk apa? Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi. Ya sudah, mari silakan masuk. Rasanya terlalu banyak orang untuk membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo saja pun cukup untuk hanya membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Ir, Soekarno, Mod Hatta dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Ir, Soekarno juga Mod Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai.
Tapi di mana kita akan membacakan naskah proklamasi ini? Di lapangan ibadah. Tidak. Bangunan kita tidak terjamin di sini. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana bila di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya, di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah ada proses pengibaran bendera? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang kita. Tapi gimana Tuan, benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, maka diperintahkan Fatmawati untuk mencari bendera kita sekarang. Tolong panggilkan dia. Ada apa Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jetkan kain merah dan kain putih sekarang juga untuk menjadikan bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan saya usahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih, dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Ini sudah pukul 9 pagi. Baiklah, mari kita ke depan. Jadi Putri, kamu kibarkan bendera ini sekarang sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.